Shalom, senang sekali dapat kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam renungan firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini berjudul Hidup di Dunia yang Sementara. Mari kita membaca Kejadian 50 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan demikian, wong urip iku mung mampir ngombe, yang artinya orang hidup itu hanya untuk mampir minum. Seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan yang jauh lalu mampir untuk minum atau sekedar beristirahat sejenak. Seorang musafir ketika istirahat, dia hanya untuk sementara karena setelah hilang lelahnya, maka musafir ini akan kembali melanjutkan perjalanannya. Sadarkah kita Bapak Ibu, kita di dunia ini juga adalah musafir yang sedang dalam perjalanan dari dunia sementara menuju ke tempat persinggahan kita yang sesungguhnya atau yang kekal. Kita hidup di dunia ini adalah untuk sementara. Sementara artinya tidak tetap atau tidak kekal, atau tidak selamanya, atau pada suatu masa hidup ini akan berakhir. Ketika kita tahu bahwa hidup ini sementara, maka ketika kita masih hidup di dunia ini, ada yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang harus kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini adalah kita harus bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita sampai di akhir kitab Kejadian yang mencatat kematian Yusuf. Sebelumnya kita sudah belajar siapa itu Yusuf, bagaimana proses dan perjalanan hidup Yusuf dari awal sampai akhir. Kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Yusuf beserta kaum keluarganya. Mereka tinggal di Mesir dan Yusuf pada waktu itu berusia 110 tahun. Yusuf dapat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye. Bisa dikatakan Yusuf mengakhiri hidupnya dengan sangat baik atau finishing well. Kita tahu bahwa berkat selalu disertai dengan tanggung jawab. Tuhan memberkati Yusuf karena dia bertanggung jawab. Sepanjang sejarah hidupnya kita melihat bahwa Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Hal ini terbukti ketika dia masih di rumah atau di bawah asuhan orang tuanya. Yusuf bertanggung jawab. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ketika Yakub memerintahkan Yusuf untuk pergi ke padang, melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba, Yusuf melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika dia sebagai pelayan di rumah Potifar, Yusuf bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan sehingga dia dipercaya menjadi kepala pelayan di rumah Potifar. Ketika dia ada di penjara, Yusuf bertanggung jawab sehingga dia sangat dikasihi oleh kepala penjara. Hingga dia menjadi penguasa Mesir, Yusuf membuktikan dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yusuf mengatasi masa-masa sulit atau kelaparan yang merajalela di seluruh negeri Mesir, bahkan di daerah sekitarnya. Setiap apapun yang dipercayakan kepadanya selalu dikerjakan dengan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, entahkah itu melalui keluarga, usaha atau pekerjaan, pelayanan atau apapun juga, bahkan sekalipun itu adalah hal-hal yang kelihatannya sepele atau sederhana atau yang dipandang sebelah mata, tapi mari kita boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mari kita melakukan semuanya dengan baik dan kiranya hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama.
Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini adalah percaya akan janji Allah. Bapak Ibu sekalian, Yusuf pada waktu itu telah menjadi penguasa di tanah Mesir, dan kaum keluarganya sudah hidup enak dan terjamin. Tetapi Yusuf tidak lupa siapa dirinya. Yusuf menyadari bahwa dirinya bukan orang Mesir. Kewarganegaraan dia yang sesungguhnya adalah Israel, dan tanah airnya adalah tanah perjanjian. Yusuf menyadari bahwa tidak selamanya mereka akan terus tinggal di Mesir. Oleh karena itu pada ayat 24, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya demikian. Tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu di ayat 25 Yusuf menambahkan lagi, tentulah Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kata memperhatikan bisa berarti kehadiran dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Yusuf percaya akan janji Allah dan menanti penggenapannya melampaui masa hidupnya sendiri. Yusuf percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Kepercayaan akan pemeliharaan Allah itu pula lah yang mendorong Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya bahwa mereka tidak akan selamanya tinggal di Mesir. Dia pun memohon agar kelak mereka membawa tulang-tulangnya ke tanah perjanjian. Dan permohonan Yusuf itu terwujud ketika Musa membawa keluar umat Israel dan ketika Yosua menguburkannya di Sikam. Pada titik ini Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya akan visi besar Allah bagi mereka. Yusuf meninggal sebagai orang yang percaya bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Bapak Ibu, kita memang ada atau hidup di dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Filipi 3 ayat 20 di sana dikatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Suatu kelak kita yakin dan percaya bahwa kita akan kembali ke tanah air kita yang sebenarnya. Dan sekarang ini ketika kita masih dalam perjalanan menuju ke tanah air kita, mari kita boleh terus percaya pada janji Tuhan. Dan biarlah janji Tuhan terus memberi kita kekuatan dan penghiburan untuk menjalani kehidupan ini dan menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati. Di atas salib kau korban buatku, didera untuk sembuhkanku segala dosaku, kau tak